Jangan kaget kalau misalnya kalian cowok nih tiba-tiba dipegang tangannya sama cowok lain gitu. Arkada Slat, merhaba. Oke guys, di video kali ini kita bakalan ngejelasin ke teman-teman semua nih hal-hal yang berbeda di Turki 180 derajat dari yang ada di Indonesia. Ada juga loh hal-hal yang bisa buat orang-orang Indonesia itu baper, padahal di Turki itu hal yang biasa aja gitu. Ada hal-hal yang bisa ngebuat orang Indonesia itu mungkin tersinggung ya, padahal di Turki itu hal yang biasa. Tonton terus ya guys episode kali ini sampai akhir. Yang pertama nih, jangan kaget kalau kalian ngelihat orang Turki itu suka banget salamnya tuh cepika-cepiki gitu guys. Bahkan antara cowok ke cowok gitu ya, pakai gini, kepala gini. Gimana? Gini. Benar banget itu. Itu udah hal yang biasa gitu ya di Turki. Cewek-cewek gimana? Cewek-cewek cuma cium-cium aja. Memang dong kardeşim. Bensa sensor. Bro. Harus kuat nih. Adam dia. Bro. Nah, jadi ini harus dibiasakan nih ya. Sebelum datang ke Turki, latihan dulu guys, kekebalan kepala kita nih, tempurung kepala kita. Apakah kuat atau tidak kuat? Karena kadang ada ya orang-orang Turki di sini yang salamnya tuh langsung jebrot gitu. Iya, keras banget. Apalagi ya teman-temanku yang dari wilayah orang Arab, Afrika gitu ya, yang emang mungkin di sana tuh budayanya tuh keras gitu. Jadi nggak tahu salaman kita kan orang Indonesia kan lembut-lembut gitu ya. Datang ketemu kenalan sama mereka langsung jeblos kiri kanan udah sakit gitu guys. Lebih keras, lebih dekat orangnya. Iya. Nah, jadi emang kayak gitu ya cowok-cowok Turki gitu. Kalau misalnya dalam pertemanan mereka itu setiap kali ketemu, setiap kali mau pisah itu pasti selalu salam pakai kepala gitu. Iya. Kalau misalnya cewek-ceweknya gimana di sini? Cium-cium. Cium-cium pipi gitu ya? Cium pipi atau kiri dan kanan cuma ada suara cium tapi nggak aslinya cium kayak gini. Jadi emang orang Turki itu kalau misalnya kita perhatiin tuh mereka lebih suka touch gitu ya? Kita suka Physical touch gitu. Kita suka jadi lebih dekat sama orangnya. Iya benar-benar. Dibanding kalau misalnya sama orang Indonesia kan mungkin cuma salaman tangan doang gitu ya, nggak sampai yang cepika-cepiki, cium-cium pipi gitu. Yang kedua, jangan kaget kalau misalnya kalian cowok nih tiba-tiba dipegang tangannya sama cowok lain gitu. Cuma mungkin cowoknya yang udah dikenal gitu ya. Pasti kalau itu asing di luar ada cowok yang jalan, ada cowok yang lain langsung pegang tangannya itu sedikit aneh kan. Iya. Tapi kalau mereka sudah berteman, itu sudah biasa lihat banyak orang yang pegang tangan teman cowoknya. Iya. Bahkan beberapa temen cowok aku juga mereka langsung aja gitu pegang tangan aku. Aku kan kalau misalnya belum ngerti, wah ini maksudnya apa nih? Karena mungkin orang-orang di sini tuh pengen ngerasa lebih dekat kali ya hubungan pertemanannya gitu. Orang Turki suka touching, pegang yang iya benar. lebih dekat orang-orangnya. Waktu itu aku pernah diajak juga makan sama imam masjid, tiba-tiba dipegang tangannya gitu kan. Ya jalan aja sini gitu. Pegangnya tuh kayak gini guys. Nah kayak gini. Ya, bukan kayak gini ya, bukan kayak gini. Kalau kayak gini sama imam jangan. Ada apa ini? Dunia terbalik. Jangan. Jadi dipegangnya biasa gitu, pegang kayak gini. Terus diajak jalan gitu. Aku pernah gitu kan. Itu udah biasa. Orang Turki suka dekat. Yang ketiga, kalau misalnya kalian datang ke Turki, terus kalian datang ke restoran dan ngelihat orang ngesain kayak begini, melakukan gestur tangan kayak begini, itu artinya enak ya guys. Gini kan enak. Kita bilang enak ini. Sambil gini-gini guys. Tiba-tiba haus. Kamu ada airnya? Ada. Bentar ya. Nih, tapi mereknya Beraksu. Pasti berak banget. Katanya sih enak. Cobain deh. Coba. Gimana? Enak gak? Seger ya? Atau bagus kayak gini juga ya? Bagus sama. Bagus juga kayak gini, enak juga kayak gini gitu. Jadi pernah ya suatu ketika temenku datang ke kampus gitu, terus dia pakai kacamata yang unik gitu kan. Terus orang Turki kayak gini, kacamatanya bagus gitu artinya. Iya, tapi gak ngomong sama sekali gitu, cuma gestur gini doang. Mungkin kalau misalnya yang nggak paham bakalan nanya gitu, ini orang ngapain nih, orang Turki ngapain gitu. Iya. Maksudnya apa sih? Tapi sebenarnya enak, bagus, sempurna ya. Yang keempat, kalau misalnya kalian datang ke Turki,
Jangan bingung kalau ngelihat orang yang kayak gini. Ini salam Turki. Kalau di Indonesia kan gini ya salamnya. Kalau di Turki kayak gini guys, di dada. Kalau di Indonesia kita pakai ini, mereka akan bilang ini bukan agama kita, ini bukan agama Islam, mereka akan bilang. Tapi di Indonesia itu sering kan? Iya. Ini bukan simbol agama apapun. Betul. Juga mungkin di Turki kalau misalnya kalian pengen bilang teşekkür ederim ke orang yang lebih tua, itu bisa sambil kayak gini ya di dada. Iya. Ini maksudnya enggak apa-apa, gak usah. Maksudnya ini. Maksudnya nggak usah gitu ya? Nggak usah, nggak perlu. Nggak usah repot-repot, Ya, nggak iya, perlu benar. repot-repot Iya, gitu. benar, Kalau benar. misalnya ditawarin sesuatu dan mau nolak, teşekkür ederim gitu. Iya. Terima Atau kasih. mungkin kita udah kenyang, mereka yang tawarin makanan, kita langsung nggak usah, nggak perlu. Terima kasih maksudnya. Dan itu sopan banget di sini ya Sopan jatuhnya. banget. Sopan banget gitu. Mungkin kayak gini di Indonesia. Jangan kaget atau jangan baper kalau misalnya ngelihat orang Turki yang ngomong ke kita itu sedikit ngegas ya. Karena emang karakternya orang Turki agak sedikit temperamental ya. Iya, kita orang Turki suka berbicara dengan lantang, suka berbicara panik-panik, terburu-buru, pakai banyak sign tangan. Jadi mungkin untuk orang Indonesia itu sedikit beda. Sedikit beda gitu. Ada beberapa teman-teman mahasiswa baru yang datang ke sini terus ngelihat kelakuan orang Turki, dosen-dosen Turki ke mereka sebenarnya itu normal gitu ya buat yang udah lama di Turki. Tapi menurut mereka itu wah hal yang nggak biasa, jadi baper, nangis gitu, nggak Iya. kuat. Jangan, ini udah biasa di Turki. Ya emang kalau misalnya datang ke Turki dan tinggal di sini, belajar di sini, kerja di sini itu benar-benar mengasah mental banget ya, karena kita dihadapkan sama karakteristik orang Turki yang lebih keras dari orang Indonesia gitu guys. Jadi harus terbiasa. Jangan kaget kalau misalnya orang Turki kita tawarin sesuatu terus dia balasnya kayak gini gitu. Langsung. Mereka bilang mau nggak, kita nggak bilang nggak, kita langsung bilang. Itu artinya nolak gitu ya? Artinya nggak, tidak. Nggak mau gitu? Artinya tidak, langsung kan Nggak, tidak. gitu ya. Iya. Kamu lapar gak? Nyemil aja yuk, makan yang kue-kue kecil gitu. Kalau misalnya beli air mau nggak? Beli makanan yang puding gitu. Terus kamu maunya apa? Ya Allah, cewek itu susah dimengerti ya. Ada beberapa orang Indonesia yang baper karena ngelihat ini kasar banget gitu digituin kita, padahal kita sopan-sopan gitu yang ngasihnya. Tapi itu biasa ya di Turki ya. Atau ada yang nggak paham. Mereka yang tawarin sesuatu, aku bilang, mereka bilang apa? Aku bilang, mereka bilang mau atau enggak? Kamu bilang sesuatu. Sama orang Indonesia itu Sama ya. orang waktu itu? Indonesia. Kita bilang ini artinya tidak. Artinya enggak gitu. Kalau di Turki tuh sopan gak sih kayak gitu? Itu sopan, itu udah biasa semua orang menggunakan. Kalau misalnya dari anak-anak ke bapak-bapak gitu. Masih semuanya paham, masih semuanya sopan. Oh gitu ya? Iya. Nah itu dia guys. Aneh kan? Beda kan dari Indonesia. Juga dengan suara itu, kita ada beberapa Ekspresi. ekspresi bahasa Indonesia. Hmm. Kita ada beberapa ekspresi. Kayak kita lihat ada anak-anak yang nakal atau anak-anak muda yang lakukan sesuatu kasar, kita gak bilang ya Allah ini kenapa anak mudanya kayak gini, kita langsung bilang ini maksudnya mereka jahat atau mereka nakal. Iya. Terus kalau misalnya kayak ngelihat berita-berita buruk gitu ya. Iya, kita langsung bilang kita gak percaya ini gimana maksudnya, tapi kita gak berbicara, langsung ada suara. Lihat deh, orang mandi lumpur demi cari duit. Gimana ya orang ini? Sehat kan? Mantap. Hidupnya sehat. Lihat deh, ada kecelakaan beruntun di jalan, panjang banget. Aku lapar nih. Aku pengen makan ketoprak deh, kangen banget. Hah? Toprak? Kamu mau makan toprak? Ketoprak, Makan toprak ini? itu makanan favorit aku. Wah, gimana ya rasanya? Tiba-tiba penasaran. Selanjutnya, kalau misalnya ke Turki dan pengen salam ke orang tua yang random di jalan gitu ya, jangan tiba-tiba saling cium tangan guys. Karena itu termasuk hal yang tabu ya di Turki. Kalau misalnya di Turki juga sebenarnya ada ya saling cium tangan gitu. Ada, tapi di dalam keluarga. Di keluarga doang, kerabat gitu. Nah kalau misalnya ke orang random, ke dosen, atau ke sebenarnya orang yang kita kenal tapi dia lebih tua dari kita dan itu bukan kerabat kita, itu salimnya bukan cium tangan guys, tapi salam tangan biasa kayak gini. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang salim cium tangan gitu gimana? Oh ini anak-anakku. Ini anakku, mereka akan bilang.
Oh, kamu siapa dari keluargaku? Bakalan aneh ya orang-orang mikirnya. Aneh, mungkin mereka bingung nih kenapa tiba-tiba. Sebenarnya kayak gini, saat kita masih berteman, kamu datang ke rumahku, kamu mau salam sama ayahku, langsung cium tangan, dia akan mikir, oh ini pacarnya, mau jadi dari keluarga kita kan? Tapi alhamdulillah kamu gak dari sebelumnya. Jadi waktu pertama-tama sebelum nikah, waktu kita masih temenan, aku sama bapaknya Buse salam jabat tangan biasa gitu. Iya, kalau langsung cium tangan, ayahku mungkin akan mikir kita sudah nikah. Tapi setelah ijab kabul, setelah diterima nikahnya langsung saling cium tangan. Ini budayanya ya. Habis nikah harus ya, karena emang udah jadi keluarga kayak gitu. ya, maksudnya itu. Jadi kalau misalnya kalau cium tangan ini untuk minta duit. Jadi kalau misalnya tiba-tiba saling cium tangan sama kakek-kakek di jalan gitu, artinya mereka akan mikir, oh ini minta uang dari aku. Karena di budaya kita, kalau anak-anaknya atau mungkin orang muda juga sama, di Idul Fitri atau di hari-hari spesial, kita cium tangan untuk minta uang dari keluarga kita. Jadi kalau di luar aja kita cium tangan, mereka akan mikir, oh ini minta uang. Meskipun di negara kita sopan, tapi di negara orang lain bisa jadi aneh gitu. Sebenarnya itu juga sopan sih, tapi ya awkward sih nanti bisa jadi. Selanjutnya nih guys, jangan kaget kalau misalnya kalian datang ke Turki, semuanya itu dijadiin bahasa Turki guys. Bahkan nama-nama sholat, kalau misalnya di Indonesia kan mirip pakai bahasa Arab gitu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Di Turki semuanya nama-nama sholat 5 waktu itu jadi bahasa Turki. Sholat subuh jadi sabah, ya agak mirip lah. Sholat zuhur, öğlen, udah beda tuh. Sholat asar, ikindi, wah beda banget tuh. Gak ada nyambung-nyambungnya, gak ada mirip-miripnya. Sholat maghrib, akşam, beda banget kan. Sholat isya, yatsı, udah beda banget 180 derajat. Karena itu nama-namanya dari bahasa Turki waktu hari. Ya, waktu siang, waktu maghrib. Nama-nama waktu dalam bahasa Turki gitu maksudnya. Iya benar. Misalnya kalau akşam itu kan petang gitu ya. Petang bahasa Indonesianya jadi sholat petang kayak gitu. Bahkan kalau misalnya kalian datang ke bioskop juga, itu nama-nama filmnya semuanya dalam bahasa Turki guys. Beda banget lah. Misalnya kayak Spider-Man gitu kan, berubah jadi manusia laba-laba dalam bahasa Turki gitu, Örümcek Adam. Ada juga ya judul film kartun A Cloudy with a Change of Meatball, itu namanya berubah jadi Kofte Yağmuru, artinya hujan bakso kofte. Unik-unik banget sih, karena emang ya orang Turki mereka bangga ya dengan bahasa Turki itu. Sangat dan nasionalis. Sangat nasionalis, ingin pokoknya semuanya berubah bentuk ke dalam bahasa Turki, jadi ya kayak beginilah jadinya. Selanjutnya, jangan kaget kalau misalnya kalian ke Turki ngelihat orang Turki itu suka pakai sepatu kemana-mana dan punya banyak banget kaos kaki di rumah. Sampai 100, 200 mungkin di rumahku, karena kita ada 6 orang yang hidup di rumahku. Pasti ada 200 atau mungkin lebih banyak kaos kaki di rumah. Banyak banget. Kalau kita lipat, sampai lama banget. Emang kenapa sih alasannya orang Turki itu suka pakai sepatu dan kaos kaki? Mungkin karena musimnya itu musim dingin ada di Turki. Jadi kita mulai pakai kaos kaki. Juga di musim dingin, kalau itu udah malam, tiba-tiba itu dingin. Jadi dengan waktu tanpa kaos kaki kita gak ada rasanya hangat. Juga kita percaya kalau kita gak pakai kaos kaki kita jadi sakit lebih cepat. Iya benar. Mungkin kalau misalnya di Indonesia karena kita negara tropis dan suhunya tuh selalu hangat gitu ya, dan gak dingin kayak di Turki, jadi pakai kaos kaki itu kita jarang banget gitu. Mungkin cuma yang buat pakai sepatu doang. Tapi kalau misalnya di Turki karena ada musim dingin dan bahkan dinginnya bisa sampai minus 20 derajat, itu ya harus pakai kaos kaki gitu ya. Yang pakai sandal mungkin di samping laut atau di samping pantai. Itu baru pakai sandal. Baru pakai sandal untuk beberapa hari. Kalau mereka udah pulang ke rumahnya pakai sepatu lagi. Kaos kaki sama sepatu. Bahkan masuk masjid tanpa pakai kaos kaki itu dianggap tabu loh guys di sini. Pokoknya dilihat aneh lah gitu sama orang-orang. Yang terakhir nih guys, jangan kaget kalau kalian datang ke Turki terus ngelihat orang Turki itu minum tehnya banyak banget, bisa sampai 5 liter sehari guys. Hal pertama yang kita lakukan di subuh kita bangun, langsung bikin teh, minum teh pagi-pagi. Sarapan sambil minum teh, siang, sore, malam. Sebelum tidur, ayo kita minum teh sebelum tidur. Kalau ada tamu-tamunya, ayo kita minum teh. Atau kita di luar, kita ketemu teman-temannya, kita kemana, kita ke minum teh, kita langsung bilang
Jadi kebiasaannya kalau misalnya ada tamu datang atau kita pengen ngajak teman kita nongkrong, itu pasti di Turki diajaknya ngeteh gitu. Iya benar. Dan biasanya ya orang Turki itu kalau misalnya ngelihat nih gelas teh punya tamunya itu udah selesai, udah habis, itu langsung diisi ya sama pemilik rumahnya. Mas, tehnya hati-hati ya mas, panas ya. Oh iya, makasih ya mas, Vay vay. Hoş geldin benim kardeşim. Senin için çay demledim. Gitmezse yine demleyeceğim. Hadi buyur azıcık çay içelim. Buyur kardeşim. Ha bitirdin mi kardeşim? Getir. Evet. Hemen doldurayım. Çay çok. Ben yine demlerim. Ne güçlü insansın. Sabahları ne yiyorsun? Yarısı bitmiş çayın. Lütfen. Bunu da iç. Kalmasın. Ne oldu kardeşim? İyi misin? Nah, gitu ya guys ya. Bisa sampai mabok. Jadi harus siapin satu space perut kita buat minum teh gitu. Iya. Kalau misalnya datang ke Turki. Kalau misalnya ada orang yang ngajak kita ngeteh terus kita tolak, itu Nggak sopan itu. Nggak sopan ya? Karena di mana-mana kita pergi kita langsung minum teh. langsung minum Bahkan teh. kita nggak ada apapun yang kita bisa lakukan, ayo kita minum teh, kita langsung bilang. Kalau gabut minum teh. Kenapa ya orang Turki suka banget sama teh? Mungkin karena kita suka menghabiskan waktunya dengan minum atau makan. Yang paling gampang diminum itu teh. Yang untuk paling kita. simple ya. Juga itu enak, kita suka. Oke guys, jadi segitu dulu aja episode kali ini. Oke guys, see you in the next video. And as always, Görüşürüz. Ya Allah, cewek itu susah dimengerti ya. Cewek ini rusak. Terus kamu juga gini, susah dimengerti ya, kamu juga